Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 413, Membuntuti Lauren. Jordan tak kuasa menahan diri untuk mengingat email yang pernah dikirim Chaiden kepadanya. Saat itu, ia merasa sangat ingin menamparkan Hailey beberapa kali di tempat setelah mendengar rekaman audio yang dikirimkan kepadanya melalui email. Dia punya firasat bahwa sejarah akan terulang kembali. Namun, ketika Jordan membuka aplikasi pesan Lauren, dia mendapat kejutan. Antarmuka aplikasi perpesanannya sangat sederhana dan hanya ada 2 percakapan teks. Satu merupakan grup ngobrol keluarga Howard, sedangkan satu lagi milik Jordan. Dia hanya menyimpan percakapan teks denganku dan menghapus sisanya. Jordan sedikit terkejut, tetapi ia tidak menyangka aplikasi pesan Lauren begitu bersih. Jika Jesse tidak mengungkapnya, Jordan mungkin akan mengira Lauren mencintainya dan hidupnya berpusat pada dirinya. Oleh karena itu, pesan teksnya hanya ditujukan kepadanya. Namun, Jordan kini merasa bahwa ia melakukannya karena ia tidak ingin meninggalkan bukti apapun. Ia menghapus rekaman obrolan dengan Matt dan pria lain karena ia tidak ingin Jordan mengetahuinya. Wanita yang cerdas. Tanpa membuang waktu, Jordan pun mengecek akun Instagram miliknya. Ia jarang mengunggah apapun di Instagram dan biasanya hanya membagikan foto pemandangan atau musik. Matt sering menyukai postingannya dan meninggalkan komentar di sana, tetapi ada banyak orang yang meninggalkan komentar di postingan Instagramnya. Selain itu, orang-orang jarang menggoda di Instagram. Jika teman biasa melihatnya, itu akan sangat memalukan. Namun, pesan teks bukanlah satu-satunya sumber rahasia. Terkadang, memo di aplikasi, notes mungkin lebih menakutkan daripada rekaman obrolan. Khususnya, wanita dengan pikiran yang cermat, cenderung menuliskan pikiran mereka di aplikasi catatan di ponsel mereka. Jordan tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka catatan tersimpan di ponsel Lauren. Memang, catatan itu penuh dengan kata-kata. Tentu saja, wanita memiliki terlalu banyak hal untuk ditulis, seperti gaya berpakaian, pakaian, kosmetik, sepatu, tas, dan sebagainya. Saat Jordan mengklik salah satunya, ia mendapati bahwa itu adalah catatan tentang dirinya. Saat membaca isi catatan itu, Jordan terkejut. Ulang tahunku, makanan kesukaanku, lagu-lagu yang suka ku dengarkan, film-film kesukaanku, dan tanggal-tanggal pernikahan dan perceraianku dengan Hailey, dan bahkan ulang tahun Victoria. Jordan terkejut. Mengapa Lauren menuliskan ini? Ia telah mencatat semua informasi tentang Jordan, juga minat dan hobinya, di catatan teleponnya. Secara logika, ini seharusnya merupakan tindakan cinta yang dimiliki seorang istri kepada suaminya. Dengan mencatat ulang tahun dan kesukaan Jordan, Lauren akan dapat menyiapkan kejutan untuk Jordan. Mengenai tanggal-tanggal yang melibatkan Hailey dan Victoria, Lauren bisa saja mencatatnya karena ia takut Jordan akan murung selama kencan-kencan itu. Pada hari-hari itu, Lauren akan berhati-hati agar Jordan tidak mengingat masa lalunya yang tidak mengenakan. Jika memang begitu, Lauren sungguh sangat bijaksana dan teliti. Jordan bingung. Dari sudut pandang manapun, Lauren tampak seperti istri yang baik, dan sama sekali bukan wanita jahat yang suka berbohong dan menipu orang lain. Karena dia tidak menemukan apapun di teleponnya, dia mengembalikannya ke posisi semula dan pergi tidur. Setelah sarapan, Lauren bertanya, "Sayang, kemana kita akan pergi hari ini untuk bersenang-senang?" Mereka berdua seharusnya berbulan madu sekarang tetapi karena aset Jordan dibekukan, dia tidak punya uang untuk membawa Lauren ke tempat wisata populer. Tentu saja, sekarang masalahnya bukan pada uang, melainkan pada Jordan yang tidak ingin ikut jalan-jalan dengan Lauren. "Saya harus mengatur beberapa bawahan Pablo untuk meninggalkan DC hari ini jadi saya tidak bisa menemani Anda. Lakukan saja urusan Anda sendiri. Kita tidak harus selalu bersama 24 jam sehari, bukan?" kata Jordan. Mengatur agar anak buah Pablo pergi hanyalah sebuah alasan. Motif Jordan yang sebenarnya adalah untuk berpisah dari Lauren. Baru setelah itu Lauren akan menjalankan bisnisnya sendiri dan bertemu dengan orang-orang yang masih berkerabat dengannya. Lauren mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi ke pusat kebugaran. Setelah melihat mantan sepupu iparmu di pesta pernikahan, aku benar-benar merasa malu. Dibandingkan dengannya, bentuk tubuhku sangat buruk." Jordan tertawa dan berkata, "Aku tidak menyangka masih ada wanita di dunia ini yang bisa membuatmu merasa rendah diri." Padahal, Ellie awalnya hanya memiliki bentuk tubuh yang bagus dan penampilan yang biasa saja. Namun, sejak ia pergi ke Korea untuk operasi plastik, penampilannya kini hampir sempurna. Namun, Jordan tidak menyukai kesempurnaan palsu, ini karena ia lebih menyukai Ellie dan bukan Jenny. Lauren melanjutkan, "Berhadapan dengan mantan istrimu dan sepupunya, aku benar-benar merasa rendah diri karena mereka lebih cantik dariku dan bentuk tubuh mereka juga lebih bagus dariku. Bukan hanya itu, mereka juga lebih muda dariku. Aku benar-benar khawatir kamu tidak akan menyukaiku jika aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka." Pada saat itu, Jordan tiba-tiba berkata, "Tubuhmu sudah lebih baik daripada kebanyakan wanita.
Jenny adalah seorang wanita jalang, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengannya. Ngomong-ngomong, kamu mungkin juga berolahraga, kan? Lauren mengangguk. Ya, aku pergi ke pusat kebugaran setiap minggu. Kalau begitu, apakah kamu punya pelatih pribadi yang bisa membantumu menyusun rencana latihan atau semacamnya? Jordan melanjutkan pertanyaannya. Mengangguk lagi, Lauren berkata, ya, dia pelatih pria yang cukup terkenal di DC dan dia adalah pelatih banyak selebriti. Oh. Jordan tetap tenang di permukaan. Bahkan, ia berpikir dalam hati, Jesse mengatakan bahwa Lauren memiliki lebih dari satu pria selain Matt. Apakah ia juga menjalin hubungan dengan pelatihnya? Setelah memikirkannya, Jordan bangkit berdiri. Pokoknya, aku harus pergi. Selamat berolahraga. Baiklah, selamat tinggal sayang. Setelah meninggalkan rumah, Jordan melihat Salvatore dan tim. Begitu masuk ke mobil, Jordan memberi instruksi kepada Salvatore, "Salvatore, atur seseorang untuk mengikuti istriku, sebaiknya seorang wanita. Suruh dia mengikutinya ke pusat kebugaran." Salvatore sedikit bingung. "Tuan Jordan, Anda." Victoria dibawa pergi oleh Jamie yang mungkin bersekongkol dengan keluarga Howard. Semua ini mungkin merupakan rencana jahat yang telah dirancang Jamie bersama keluarga Howard. Selain itu, kunci untuk mengetahui rencana jahat ini ada pada Lauren. Jika dia tidak salah, Jesse yang terlalu banyak berpikir. Salvatore bingung namun ia tetap mengirim seseorang untuk membuntuti Lauren. Tak lama kemudian, Jordan menerima sebuah video. Itu adalah video Lauren yang sedang berolahraga di pusat kebugaran. Lauren mengenakan pakaian ketat yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang indah. Ditambah dengan wajahnya yang cantik, dia pasti akan menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Dalam video, dia berbaring di atas bola kebugaran besar dan melakukan beberapa sit-up. Ada seorang pria jangkung dan bugar di sampingnya yang dia asumsikan adalah pelatih pribadinya. "Tuan Jordan, istri Anda sangat cantik, sebaiknya Anda menyuruhnya berolahraga di rumah. Jika dia pergi ke pusat kebugaran, itu akan menguntungkan bagi mereka," kata Salvatore. Lihat, pelatih itu hampir meneteskan air liur. Jordan juga sedikit cemburu. Setelah Lauren selesai berolahraga, panggil pelatihnya untuk datang. Ya. Tepat setelah Lauren meninggalkan pusat kebugaran pada pukul 5 sore, Salvatore mengirim seorang pria dengan tinggi sekitar 1,7 meter, yang berhasil dengan mudah menaklukkan pria kekar setinggi 1,85 meter dan menyeretnya keluar. Salvatore akan menginterogasinya selanjutnya.